Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Puspitawati, NPM 2752034, Program Studi D4 Akuntansi Bisnis Digital. Di sini saya akan melakukan pembelajaran tentang akuntansi manajemen. Akuntansi manajerial. Akuntansi manajerial atau managerial accounting adalah penyediaan informasi akuntansi bagi pengguna internal di perusahaan. Akuntansi manajerial adalah sistem akuntansi internal perusahaan dan dirancang untuk mendukung kebutuhan manajer dan informasi. Berbeda dengan akuntansi keuangan, akuntansi manajerial tidak terikat oleh kriteria formal, seperti prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Berikut ada 3 tujuan akuntansi manajerial. Yang pertama ada merencanakan informasi untuk perencanaan kegiatan organisasi. Yang kedua, merencanakan informasi untuk pengendalian kegiatan organisasi. Dan yang terakhir ada merencanakan informasi untuk pengambilan keputusan yang efektif. Kebutuhan informasi manajer dan penggunaan lainnya. Secara khusus, manajer dan para pekerja yang terberdayakan membutuhkan informasi komprehensif dan terbaru untuk aktivitas-aktivitas berikut ini. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengendalian, dan yang terakhir ada pengambilan keputusan. Perencanaan memerlukan penetapan sasaran dan pengidentifikasian metode-metode untuk mencapai sasaran tersebut. Contohnya, sebuah perusahaan dapat menetapkan sasaran untuk meningkatkan keuntungan jangka pendek dan jangka panjangnya dengan meningkatkan kualitas produk-produknya secara keseluruhan. Yang kedua, pengendalian biasanya dicapai dengan membandingkan kinerja yang sebenarnya dengan kinerja yang diharapkan. Informasi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah-langkah yang diambil dalam mengimplementasikan suatu rencana. Berdasarkan umpan balik, seorang manajer atau pekerja dapat memutuskan untuk membiarkan pelaksanaan tersebut berlangsung, mengambil tindakan perbaikan tertentu agar langkah yang diambil sesuai dengan rencana awalnya, untuk melakukan beberapa perencanaan ulang. Akuntansi keuangan. Fokus utama akuntansi keuangan financial accounting adalah untuk menghasilkan informasi atau laporan keuangan bagi pengguna eksternal, yaitu investor, kreditur, pelanggan, pemasok, badan pemerintah, dan lain-lain. Informasi yang dihasilkan akuntansi keuangan memiliki orientasi historis dan digunakan sebagai keputusan investasi, evaluasi, pertanggungjawaban, aktivitas pengawasan, dan ketentuan peraturan. Aturan-aturan tersebut terkait dengan permasalahan-permasalahan seperti pengakuan pendapatan, waktu pengakuan atas beban, dan mencatat aset, liabilitas, serta ekuitas. Akuntansi material. Sistem akuntansi manajerial menghasilkan informasi bagi para pengguna internal, seperti manajer, eksekutif, dan pekerja. Oleh karena itu, akuntansi manajerial dapat disebut dengan akuntansi internal atau internal accounting, dan akuntansi keuangan disebut sebagai akuntansi eksternal, external accounting. Secara khusus, akuntansi manajerial mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklarifikasikan, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Perbandingan akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Akuntansi keuangan fokusnya eksternal, harus mengikuti aturan yang ada, informasi keuangan bersifat objektif, orientasi historis, informasi tentang perusahaan secara keseluruhan, dan lebih mandiri. Sedangkan akuntansi manajerial fokusnya eksternal, harus mengikuti aturan yang ada, informasi keuangan bersifat objektif, orientasi historis, informasi tentang perusahaan secara keseluruhan, dan lebih mandiri.
Tema baru dalam akuntansi manajerial. 1. Metode baru perhitungan biaya produk dan jasa. 2. Orientasi pelanggan. 3. Posisi strategis. 4. Rantai nilai. 5. Perspektif lintas fungsi. 6. Total quality management. 7. Waktu sebagai elemen bersaing. Peranan akuntansi manajerial. Peranan akuntan manajerial dalam suatu organisasi merupakan salah satu peran pendukung. Akuntan manajerial membantu pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tujuan dasar organisasi. Posisi yang bertanggung jawab langsung pada tujuan dasar organisasi disebut sebagai posisi lien. Posisi yang bersifat mendukung dan tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap tujuan dasar organisasi disebut sebagai posisi staf. Akuntansi manajerial dan kode etik. Perilaku etis. Perilaku etis melibatkan aktivitas pemilihan tindakan yang benar, sesuai, dan adil. Kode etik perilaku perusahaan. Bagian terpenting dari kode perilaku perusahaan adalah integritas, pelaksanaan tugas, dan kepatuhan terhadap peraturan hukum. Standar perilaku etis bagi akuntan manajerial untuk mendorong perilaku yang etis pada para manajer dan karyawan. Perusahaan-perusahaan biasanya mengembangkan standar perilaku yang mengacu pada Company Codes of Conduct. Sertifikasi. Sertifikasi in Management Accounting. Seorang yang memiliki gelar CMA telah lulus suatu ujian yang ketat, memiliki pengalaman yang dibutuhkan, dan berpartisipasi dalam melanjutkan pendidikan. Certificate in Public Accounting atau CPA adalah sertifikasi akuntansi yang tertua dan paling terkenal. Tujuannya menyediakan kualifikasi profesional minimal untuk auditor eksternal. Tanggung jawab auditor eksternal adalah menyediakan jaminan tentang keandalan laporan keuangan perusahaan. Certificate in Internal Auditing. Seorang auditor internal yang bersertifikasi CLE harus lulus ujian komprehensif yang dirancang untuk menjamin kompetensi teknis dan memiliki pengalaman selama 2 tahun. Sekian penjelasan saya mengenai akuntansi manajemen. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.